Cuma tambah RAM doang, laptop kalian bisa dipakai buat main game. Apa iya? Ya bisa aja, kayak Asus VivoBook 14X OLED ini. Kita udah testing peningkatan performanya buat laptop non-gaming ini bisa dipakai buat main game. Anyway, selamat datang di channel Nyanteh dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So, langsung aja. Di pengetesan pertama game CS:GO. Ketika masih single channel, RAM-nya ini di resolusi 2K otomatis game itu nggak playable. Settingan lowest-nya aja dapet di 17 FPS dan medium highest-nya ini udah langsung kempos, susah banget buat main game. Yang ambil gambar pun juga ribet. Serta kalau diturunin ke resolusi Full HD pun laptop ini pun masih belum bisa main game dengan normal. Settingan lowest-nya aja tuh cuma dapat di 41 FPS aja rata-ratanya. Siapa yang bisa main CS:GO di performa kayak begini? Tapi ketika pasang RAM muncul harapan si laptop ini bisa bermain di Full HD settingan medium di 60 FPS dan peningkatannya itu hingga 95% di settingan lowest-nya. Which is ini lumayan banget walaupun di 2K-nya ini masih belum bisa lancar, bahkan settingan terendahnya pun juga belum bisa. Selanjutnya, game Valorant hampir sama nasibnya kayak performanya di CS:GO sebelumnya. Resolusi 2K ini cuma ngangkat sampai 24 FPS doang di settingan lowest ya. Serta settingan Full HD-nya pun sama aja, nggak ada yang tuh di 60 FPS cuy. 21 FPS settingan high Full HD-nya dan tertingginya pun cuma di 54 FPS buat settingan lowest-nya. Dan laptop ini bisa step up performance-nya ketika RAM-nya itu jadi dual channel. Yang tadinya 50 FPS itu di Full HD-nya, sekarang ini posisinya itu untuk di 2K untuk di settingan lowest-nya. Sedangkan untuk di Full HD-nya ini bisa jadi playable dengan rata-rata FPS-nya naik ke 85 FPS, menunjukkan peningkatan sekitar di 57%. eFootball atau PES ya, ini kan mungkin emang si optimisasinya ini kacau ya, cuma nggak sedikit juga buat laptop sekolah dipakai buat main game bola juga. Jadi kita tes aja ya, at least-nya ini bisa bermain di 39 FPS di dual channel settingan lowest-nya. Ketika sisanya ini ya suram banget ya, sulit buat dapetin FPS oke di settingan medium ataupun bahkan di resolusi 2K-nya. Ya, it's okay lah. Next one, game Genshin Impact. Jadi buat Genshin enjoyer ya, ini juga memberikan cukup harapan kalian bisa grinding apa enggak di laptopnya. Dan ya jelas banget kalau kalian masih single RAM aja ini buat dapetin FPS yang enak di main itu susah banget. Kayak di Full HD-nya tertinggi itu cuma dapat di settingan lowest di FPS 31 doang. Dan 2K-nya ya good luck aja bisa main di FPS seperti ini. Namun ketika dibuat di dual RAM lagi, setidaknya lu bisa mendapatkan peningkatan performa hingga 77% yaitu di 55 FPS untuk bermain game Genshin di settingan lowest-nya resolusi Full HD. Tetap belum dapat rata-rata 60 FPS ataupun lebih, tapi setidaknya buat grinding sih masih oke lah di laptop ini cuy. Dan terakhir game yang sedikit berat buat laptop seperti ini yaitu game Dota 2, dan ya lu bisa dapetin hampir 2 kali FPS-nya. Dari 41 FPS naik menjadi 77 FPS. Yang mana nih oke banget buat lu bermain game Dota secara kasual. Medium setting pun juga bisa walaupun cuma dapat rata-rata di 56 FPS ya. Tapi oke lah. So, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ini hal yang simple ya. Ketika lu beli laptop Intel Gen akhir-akhir ini kayak Gen 11 ataupun Gen 12 kayak laptop ini, itu artinya GPU-nya ini masih belum aktif secara optimal. Masih stay di Intel UHD doang. Padahal seharusnya itu udah bisa pakai EGP-nya si Intel Iris Xe. So, cara aktifinnya itu simpel aja. Kalian bisa pasangin RAM tambahan ke laptop kalian buat aktifin si GPU-nya. Sesuai kayak di website Intelnya ini, itu bakalan aktif ketika RAM-nya itu jadi dual channel. So, di sini laptopnya ini dijual murah ya, karena cuma punya single RAM aja. Di sisi lain tuh kalian dikodein nih buat upgrade RAM-nya biar jadi dual channel, agar bisa memaksimalkan laptopnya. Gak cuma ngubah RAM-nya doang dari double ya, dari 8 ke 16, tapi mengaktifkan juga teknologi si Intel Iris Xe-nya. Sebelum kita mengetes performa gamingnya sendiri, kita juga udah tes ya. Tes di 3D Mark pun di benchmarknya itu meningkat drastis hingga 70% di fire strike-nya dan juga 50% untuk time spy-nya. Memang skornya ini masih cukup kecil, tapi ya buktinya nih testing game itu tadi ada peningkatan performanya. Ya memang tetap secara ya lambat sih memang secara overall. Ya ini dikarenakan ya SKU kita yang pakai ini adalah SKU rendahnya si Asus VivoBook 14X OLED yang pakai Intel i5 12400H ya, bukan yang i7-nya. Dan sekali lagi,
ini memang awalnya bukan diperuntukkan untuk sebuah laptop gaming cuy, cuma laptop untuk ya office staff aja buat kerja. Jadi ya ini tetap menarik sebenarnya. Mungkin kalau laptop kalian mirip-mirip sistemnya ya, kalau misalnya masih single channel ya coba aja RAM-nya itu dipasangin RAM tambahan buat laptop kalian. Mungkin ya bisa gitu ya. Cuma pastiin dulu nih bentukan RAM-nya itu kayak gimana. Kalau di laptop ini, di Asus VivoBook 14X OLED ini, dia ini punya satu RAM yang disolder sama satu slot RAM yang kosong ya. So, kita bahas si laptopnya. Apakah laptop ini bagus? Buat gue yang selalu memperhatikan perkembangan si laptopnya Asus, lini VivoBook sekarang tuh udah upgrade dari seri laptop biasa aja, sekarang menjadi versi lainnya si ZenBook ini. Lihat aja, dari desain itu udah mendekati kata premium. Engselnya hampir bisa dibuka satu jari aja, terus bukanya bisa sampai 180 derajat juga dengan build quality laptop yang udah bagus. Ditambah ergolift juga buat pengetikan langsung itu di keyboardnya, jadi lebih nyaman lagi. Keyboard minimal tanpa numpad dengan arrow yang mini tombolnya. Terus unik juga ada Asus antibacterial guard juga di area keyboardnya. Ini nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi ya intinya lebih higienis kabarnya. Lalu untuk touchpadnya cukup besar untuk ukuran laptop 14 inci ini, dan juga terdapat fingerprint scanner buat login Windows Hello-nya. Sedangkan portnya itu ada USB-A di sisi kirinya satu, di kanannya ada DC port HDMI 2 USB-A dan satu USB-C serta jack audio ya. Yang mana ini cukup komplit lah, nggak pelit untuk colokan USB-nya. Sedangkan untuk airflow standar aja, dengan kipas di sisi kiri keyboardnya juga memberikan nilai plus untuk suhunya tidak akan direct langsung ke area keyboard dan ngangetin tangan kita. Kalau buat display, mungkin ini salah satu nilai jual si laptopnya ini, karena 14 inci ini udah pakai panel OLED dengan resolusi 2,8K 16:10, so luas banget dan vivid juga layarnya. Lalu refresh rate-nya sudah mencapai di 90Hz, bezelnya tipis, serta akurasi warnanya sudah mencapai 100% DCI P3 dengan tingkat pencahayaan di 600 nits. Ini layar asik banget, apalagi kelasan Asus ya, jarang pakai panel OLED yang jelek ya. Jadi kalau lu pakai buat kerja itu bisa aja, dan enak juga nih kalau mau pantengin sambil movie marathon pula, itu bakalan aman karena sudah memiliki sertifikasi low blue light sama flicker free dari Two Frame Lens sama juga SGS ya. Dan buat webcamnya juga udah ada teknologi 3D noise reduction, jadi gambarnya akan jauh lebih jernih dan juga less noise ya, cukup kepakai. Apalagi resolusi webcamnya ini masih di 720p aja, dan ada pula juga untuk privacy shutternya. Kalau speaker ya standar lah, downfiring, punya juga dengan Sonic Masternya si Asus yang kualitasnya sih ya oke lah buat nemenin entertainment dan juga nonton lagu dari laptopnya sendiri. Anyway, buat performa secara overall sendiri ya, laptopnya ini selain ditenagai dari i5 Gen 12, bawaannya juga sudah menggunakan RAM 8GB 3200 mAh DDR4 dan juga penyimpanannya 512GB PCIe Gen 3 punya, yang punya performanya itu ya di Cinebench-nya di R15 dapat skor di 1900-an dan juga 220 poin. Terus Cinebench R23-nya juga mendapatkan skor di 11.500 poin dan juga 1.687 poin untuk single dan multinya. Dan untuk PC Mark X-nya ini dapat di angka 5.095 poin dan sedikit meningkat ketika buat dual channelnya itu menjadi 5.248 poin. Serta storage-nya ini hanya memiliki kecepatan di 1.800 Mbps untuk read-nya dan juga 1.149 poin atau Mbps untuk write-nya. Ya oke lah buat laptop tipis budget seperti ini. Sedangkan untuk suhu laptopnya sendiri juga udah cukup nyaman ya, nggak tinggi ya, karena ya dikarenakan juga ini pakai CPU kelas menengah juga, yang mana saat idle-nya ini cuma di 45 derajat Celcius dan maksimumnya saat di AIDA stress test itu cuma nyentuh di 83 derajat Celcius saja. Sedangkan di area keyboard ini ya hangat-hangatnya itu paling sekitaran 40 derajat aja cuy. Terakhir, di baterainya ini punya di 70 Wh yang bisa bertahan sekitar 8 jam saat testing PC Mark X di battery testnya. Ya lumayan lama sebenarnya untuk playback Full HD selama itu ya. Namun untung juga nih, untuk chargernya itu simple, nggak ribet. Jadi kalau dibawa-bawa si laptopnya ini nggak bakalan ngeribetin kalian cuy.
So buat laptop yang satu ini sebenarnya sih ini udah jelas banget ya target awalnya itu untuk siapa. Kalau menurut gua sih ini cocok ya buat pelajar sekolah atau kuliahan atau bahkan pekerja pula yang memang utamanya itu cuma sekedar di office use aja, tapi punya budget lebih untuk pakai laptop yang lebih berkelas dan juga fitur internetnya pengen di upgrade. Ya bener dong. Tapi semenjak ini ada opsi upgrade ke dual channel RAM ya, ini laptop sebenarnya punya potensi lebih tinggi lagi cuy. Seriusan, laptop 12 jutaan ini nggak sekedar laptop biasa aja sih. Jadi ya consider aja tambah RAM buat maksimalin performa overall si laptopnya ini. Nggak cuma performa RAM-nya aja cuy. Dan walaupun memang hasil gamingnya itu nggak gimana-gimana, setidaknya buat main game ringan ini masih welcome banget buat isi waktu lu yang mungkin bosen ngerjain tugas atau kerja terus. Dan gue yakin juga nih nggak sekedar itu aja ya fungsinya. Lu kalau bisa maksimalin lagi dari si GPU-nya ini bakalan asik lagi. Jadi Asus VivoBook ini menurut gue sih udah cukup worth it lah buat kalian yang sukanya laptop kasualan dengan style laptop yang nggak murahan cuy. VivoBook itu cocok buat kalian. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba, mending laptop seperti ini ya, laptop Asus VivoBook atau mending laptop Asus ROG aja? Coba komen di sini, di kolom komentar bawah ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Asus VivoBook 14X OLED. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop tipis baru, laptop premium ataupun laptop casual juga. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook dan juga Discord yang semuanya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.